selamat sore para pencinta Ria FM. Saya Kak Sri Rahayu atau dipanggil Kak Yayu Kamabikus SMP Negeri 25 Surakarta. Halo, saya Syekira Fatali Fadila, murid dari SMP Negeri 25 Surakarta. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kak Kusnul, saya pembina pramuka di SMP 25 Surakarta. Selanjutnya saya Kak Nur Alim selaku pembina putra pramuka di SMP Negeri 25 Surakarta. Dan saya Kak Dery menemani Kak Kusnul, Kak Alim dan Kak Yayu juga sebagai pembina di SMP Negeri 25. Salam pramuka. Salam. Dan saya Dimas Taufani Ramadan selaku dari murid SMP 25. Saya Zahra Dewi Putri Gunawan dari murid SMP Negeri 25 Surakarta. Saya Yuda Damar Rizkiawan dari murid SMP Negeri 25 Surakarta. Oke, luar biasa. Jadi sudah hadir bersama Evra di studio Ria FM ya. Sepertinya kali ini selama 1 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti kita akan membahas seputar sekolah penggerak pramuka serentak bergerak untuk SMP Negeri 25 Surakarta. Nah, bagi sahabat Ria yang mau memberikan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp Ria FM di 0813290808 Baik, ini gimana? Saya panggilnya Kak ya berarti ya? Iya, boleh. Oke, Biar apa baik juga. Kak, untuk profil dari SMP Negeri 25 Surakarta ini Ya. Terima kasih. Profil SMP Negeri 25, kami Dumaska, nama kerennya 25 Surakarta, beralamat di Jalan Mewati 36 Surakarta. Nah, bagi yang belum tahu di mana itu, nah lewat aja di Jalan Slamet Riyadi, perempatan Gendengan, nanti ke utara, nanti akan ketemu di sebelah kanan jalan. Disitulah terdapat gedung yang megah dan sangat representatif, yaitu SMP Negeri 25 Surakarta. Kami memiliki 48 guru dan 10 karyawan dengan 731 murid. Dan saat ini kami ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah penggerak. Oh ya, kami tambahkan untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lebih jauh lagi SMP Negeri 25, kunjungi aja website kami, Kak, di http smbn25ska.sch.id. Bisa juga berkunjung di Facebook kami SMBN Dumaska atau di Instagram di IG kami @smbndumaska. Demikian ya Kak. oke, luar biasa. Nah, kalau untuk kurikulum yang digunakan SMP Negeri 25 saat ini, Ya, kami sekolah penggerak angkatan 2 di Surakarta ada 5 sekolah menengah pertama SMPN yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan kami adalah salah satu sekolah penggerak yang lolos uji seleksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, sedangkan kurikulum yang kami pakai saat ini untuk kelas 7 kami menggunakan kurikulum Merdeka, dan kelas 8 dan 9 menggunakan kurikulum 2013. Demikian lah Kak. berarti beda-beda gitu ya Kak? Atau Iya, ada 2 kurikulum yang diberlakukan untuk kelas 7 maupun kelas 8 dan 9. Nah, sejak kapan sih Kak SMP Negeri 25 Surakarta ini menjadi sekolah penggerak? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Kak Yayu tadi, SMP Negeri 25 Surakarta ditetapkan sebagai sekolah penggerak itu sejak tahun 2021. Jadi waktu itu ada 5 sekolah ya Kak ya. Ya, Ada betul. 5 sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk menerapkan kurikulum sekolah penggerak atau penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Begitu Kak. Nah, kita masuk ya di kegiatan-kegiatan ekskul ya untuk SMP Negeri 25. Jadi, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan rekan-rekan SMP Negeri 25 Surakarta selama menjadi sekolah penggerak? Baik, kalau sekolah penggerak itu kan ada 3 tema besar kegiatan. Pertama yaitu yang berkaitan dengan intrakurikuler. Intrakurikuler itu kan kegiatan yang bersifat pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehari-hari, implementasi kurikulum Merdeka. Untuk kelas 7 kita tadi disampaikan oleh Kak Yayu, kita menggunakan kurikulum Merdeka dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik ada yang secara auditori,
ada juga yang kinestetik, kemudian ada juga yang visual. Itu diferensiasi perbeda di anak-anak itu. Kemudian dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas 7, mereka mengacu pada belajar yang berdiferensiasi itu. Sedangkan untuk kelas 8 dan 9 kita masih menggunakan kurikulum 2013 tentu dengan pendekatan saintifik. Kalau yang pertama tadi kan intrakurikuler ya, yang kedua adalah co-kurikuler. Co-kurikuler ini merupakan salah satu pilot project yang ada dalam kurikulum Merdeka, yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan istilah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau pelajar Pancasila itu memiliki banyak profil, ada 5 kalau tidak salah. Ada 5 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah menjadi pelajar yang mandiri. Ketiga bergotong royong. Lalu mereka adalah bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini sejalan dengan sejalan dengan ekstrakurikuler pramuka. Ibaratnya kayak yang bersambut gitu. Kalau pramuka ada dasar dharma gitu. Kalau profil pelajar Pancasila itu kan ada namanya P5 itu. Jadi seiring sejalan. Dan yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Pertama dari intrakurikuler, kedua kurikuler, ketiga ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler yang bidang olahraga, kemudian ada bidang seni, termasuk ekskul kepramukaan yang merupakan ekskul wajib di SMPNegeri masyarakat. Demikian kan? Oke, luar biasa. Dan ini kakak ini kebetulan dari pramuka semuanya. Oke, jadi sahabat dia sekali lagi Eva memberikan informasi bagi sahabat dia yang kemudian memiliki pertanyaan seputar SMPNegeri 25. Bisa langsung kirimkan atensi Anda, pertanyaan Anda di WhatsApp IFM di 081329. Bisa saya tambahkan untuk ekstranya ya, Boleh, biar Kak, lebih ya. Tadi sudah lengkap yang disampaikan Pak Lalu, mungkin saya ingin menambahkan jenis ekstra apa saja toh yang ada di SMPNegeri 25. Jadi bagi adik-adik yang saat ini sedang bersekolah di kelas 6, saya suka taekwondo, saya suka pengembangan bahasa Inggris, bisa nggak ya nanti di SMP 25 belajar gitu ya, mengembangkan itu. Jadi para penikmat Ria FM, ini adalah beberapa ekstra yang ada di SMPNegeri 25 Surakarta, yaitu pramuka, ada basket, ada volley, futsal, taekwondo, pencaksilat. Bagi yang suka nyanyi ada sing a song. Untuk pengembangan budaya ada karawitan, ekstra seni tari, juga yang suka baris berbaris, ada ekstra PBB yang memiliki potensi dan sudah menunjukkan kebolehannya pada gelar karya yang lalu ya. Wow, gelar karyanya pada penampilan PBB. Kemudian ada ekstra PMR, ada English Word, desain grafis, dan bagi pencinta matematika ada Math Club. Demikian ya Kak? Oke, luar biasa. Jadi cukup banyak ya ekskul yang ada di SMPNegeri 25. Betul Jadi sekali. bisa juga bagi sahabat ya mungkin yang menjadi bagian SMPNegeri 25, mungkin yang punya putra-putri yang bersekolah di sana bisa join sesuai passion gitu ya. Ya, minat bakatnya. Oke, dan kali ini kita akan membahas seputar pramuka ya di SMPNegeri 25 Surakarta. Nah, bagaimana sih Kak peran pramuka di SMPNegeri 25 Surakarta ini sebagai bagian dari program sekolah penggerak? Oke, untuk pramuka sendiri merupakan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang memiliki nilai-nilai kepramukaan yang terdapat pada Dasar Dharma dan Trisatya menjadi spirit dalam pelaksanaan dan proses pendidikan karakter di sekolah. Tentunya isi-isi di Dasar Dharma Pramuka sangat relevan sekali dengan profil pelajar Pancasila, di mana untuk lebih ya kita bisa mengingat lagi di sini ada 10 Dasar Dharma Pramuka. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kemudian yang kelima, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Serta yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tadi Kak Alim sudah menyebutkan bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila, di mana kalau kita
gabung itu sangat relevan sekali, dan profil pelajar Pancasila dengan dasar Dharma itu di situ ada, ya, ada gotong royong, ada beriman bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, itu saling berkaitan. Makanya untuk peran pramuka untuk sekolah penggerak tentunya sangat penting sekali, itu untuk menjadikan karakter anak, ya, untuk membuat karakter anak itu lebih baik lagi, gitu Kak. Oke, luar biasa. Berarti peran pramuka di SMP Negeri 25 ini juga cukup besar ya Ibu ya? Oh iya, tentunya sangat besar sekali, dan kita juga berupaya bagaimana siswa-siswa atau murid-murid SMP 25 ini cinta terhadap pramuka. Bukan karena terpaksa, tapi tumbuh dari hatinya untuk cinta kepada pramuka. Karena saat ini mungkin kalau ekstra-ekstra yang pilihan, anak-anak tidak usah dioyak-oyak, datang sendiri, ikut sendiri, sampai sore pun mereka rela gitu, nggak pulang. Tapi untuk pramuka ini ada beberapa anak yang mungkin masih ada rasa terpaksa. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan kakak-kakak pembina bagaimana menumbuhkan minat anak-anak, ya, untuk suka atau bangga menjadi pramuka, terutama di SMP 25 Surakarta. Setuju, luar biasa sekali ini ya, rekan-rekan ya. Dan sahabat Ria, sekali lagi kami informasikan bagi sahabat yang memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan di WhatsApp Ria FM di 081329088019. Sebelumnya kita mau jeda iklan terlebih dahulu ya. Karena di tempat ini setelah ini kita akan kembali lagi, tentunya masih di dunia anak bersama Ria FM 98,8 Ria FM, so part of KJB. Stay tune. Pramuka di SMP Negeri 25 Surakarta. Nah, untuk materi apa saja sih Kak yang disampaikan dalam Pramuka di SMP Negeri 25 Surakarta ini? Baik, terima kasih Kak. Di sini bersama saya Kak Nuralim, insyaallah akan menjawab terkait dengan materi kepramukaan yang ada di SMP Negeri 25 Surakarta. Jadi kalau kita berbicara tentang pramuka, baik itu siaga, penggalang, penegak maupun pandega, itu tidak terlepas dari SKU. SKU itu syarat kecakapan umum. Jadi setiap pramuka itu punya buku kecil ya, buku SKU dan buku saku. Beda itu ya Kak? Ada dua, satu buku saku, yang satu lagi buku SKU. Kalau buku saku itu isinya materi-materi yang sudah dirangkum, sedangkan buku SKU itu adalah syarat kecakapan yang harus dimiliki oleh anak, yang harus dia capai dalam satu fase masa pembelajaran jadi penggalang gitu kan. Buku SKU itu merupakan istilahnya penjabaran dari 5 keterampilan yang harus dikuasai oleh pramuka itu, anak-anak pramuka itu. 5 keterampilan itu apa saja? Yang pertama, spiritual skill. Jadi keterampilan yang bersifat spiritual sesuai dengan keagamaan yang mereka anut, yang Muslim, yang Nasrani, yang Hindu, Buddha, itu mereka memiliki skill dalam melaksanakan tugas-tugas agamanya masing-masing. Di sini dibimbing oleh bapak ibu guru atau kakak-kakak yang sesuai dengan agamanya. Itu keterampilan yang pertama, jadi SKU yang pertama. Yang kedua adalah setelah spiritual skill ada emotional skill. Emotional skill bagaimana anak mampu untuk mengendalikan dirinya, jati dirinya, emosinya, untuk mempersiapkan diri menuju keterampilan yang ketiga, yaitu social skill. Social skill artinya adalah berinteraksi dengan sesama, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, mungkin di dalam regunya ataupun di dalam pasukannya, dengan teman-teman yang lain. Dan yang keterampilan yang keempat yaitu yang berkaitan dengan intellectual skill. Di pramuka itu ada intellectual skill juga, kemampuan menghafal, misalnya menghafal semapur, menghafal morse, lalu ada pengetahuan umum yang berkaitan dengan kepramukaan, berkaitan dengan kenegaraan, bendera, bahasa dan sebagainya, itu ada dalam intellectual skill. Dan yang terakhir adalah physical skill atau keterampilan fisik. Fisik itu berarti kan raga, ada olahraga, ada keterampilan pioneeringnya, tali temali, kemudian ada baris berbaris. Lalu yang endingnya adalah bagaimana anak-anak pramuka itu bisa selain berprestasi, mereka juga mampu untuk hidup mandiri dan bergotong royong. Begitu kan? Oke, luar biasa. Terima kasih. Kalau untuk ekskul pramuka ini dilaksanakannya tuh setiap apa saja sih Kak? Tidak sampai 20. Jadi teman-teman, ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 12.30 sampai 14.00.
yang menjadi ekstrakurikuler wajib bagi seluruh siswa kelas 7 dan ekstrakurikuler pilihan bagi siswa kelas 8 dan 9. Nah, Kak, ini mungkin juga sahabatnya bertanya-tanya. Ini kan kelas 9 itu kan nanti juga akan menempuh ujian. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh nggak sih kalau nggak usah ikut pramuka gitu? Oke, untuk kelas 7 memang kita wajib dari pelaksananya. Dari sudah disebutkan oleh Kak Yuda bahwa setiap hari Jumat itu pukul 12.30 sampai 14. Kemudian untuk yang kelas 8 dan 9, di samping mereka ikut kegiatan pramuka, ada juga yang membantu untuk membina adik-adik kelasnya. Untuk kelas 9, kalau memang pada saat ada agenda atau yang penting dari sekolah, khususnya ujian, mereka kita berikan dulu gitu. Jadi nanti yang menghandle adik-adik kelas 8 gitu. Jadi untuk kelas 9 kita berikan dulu biar fokus untuk mengikuti ujian begitu, Kak. Nah, untuk kelas 7 ini ada berapa kelas, Kak? Untuk kelas 7 ada 8 kelas. Jadi kita satu kelas itu ada dibimbing oleh satu pembina dan dibantu oleh kakak-kakak yang kelas 8 tentunya gitu. Jadi nanti bapak ibu gurunya nanti juga sebagai pembina itu nanti ditaruh di satu kelas dan satu kelas. Iya, setiap kelas ada pendampingnya bapak ibu guru dan ada kakak kelas 8 dan kelas 9 juga ikut. Kalau mereka pada saat tidak ada kegiatan ujian, mereka juga ikut membantu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ekskul pramuka kan ini kan kita juga tahu ya, mungkin masyarakat juga tahu kalau ini kegiatan di luar ruang kelas seperti itu, banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan seperti itu. Nah, kemarin itu waktu kita ada pandemi COVID itu, apakah ada perbedaan di situ, untuk pramuka? Apakah diberikan dulu kita libur dulu pada pramuka atau tetap ada tapi offline? Iya, sebagaimana yang terjadi di masa pandemi ya, belajar kan dilaksanakan secara daring gitu kan. Dan juga untuk ekstrakurikuler yang di sekolah pun juga seperti itu, kita laksanakan secara daring, tentu dengan keterbatasan yang ada gitu kan. Cuman meskipun ada keterbatasan, kita tetap berupaya bagaimana anak-anak itu terlayani pendidikannya, terlayani pembelajarannya, terlayani minat bakat mereka dengan kemampuan yang ada. Jadi Bapak Ibu guru mereka senantiasa serentak gitu kan, bergerak bersama-sama, berupaya untuk melayani siswa-siswa kami di SMP Negeri Surakarta secara daring. Itu kalau full daring. Pernah juga ada waktu ketika sudah mulai masuk ya Kak Ewi. Sudah mulai masuk itu kan ada sebagian yang masuk, sebagian yang tidak gitu kan, sebagian PTM, sebagian daring. Itu juga kita layani juga, baik pembelajaran secara regulernya maupun pembelajaran secara ekskulnya. Mungkin bisa tambahkan Kak Yayu. Oke, Lihatnya tahu bahwa saya akan menambahkan. Ya, intinya bahwa pembelajaran kegiatan sekolah di masa pandemi ini justru ada satu sisi positif, yaitu Bapak Ibu guru serta siswa itu menjadi lebih kreatif. Jadi bagaimana tidak bisa bertatap muka, hanya bertatap maya ya melalui Zoom atau melalui komunikasi media sosial, namun tetap kami berupaya bahwa pendidikan karakter melalui pramuka ini optimal begitu. Jadi saat masih di masa pandemi, setiap seminggu sekali maka para pembina pramuka ini memberikan kegiatan-kegiatan kepada anak-anak kami sehingga ekstra pramuka tetap berjalan. Dan setelah mereka masuk pun juga ternyata ada nilai-nilai positif yang didapatkan selama mengikuti kegiatan pramuka ini di masa pandemi. Demikian Mbak. Kakak itu kan Mbak ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman siswa-siswa SMP Negeri 25 nih ya, kemarin ada yang ngalamin juga pramuka lewat daring gitu, online Zoom gitu. Sebelumnya belum ya? Belum, berarti ini kelas berapa sih? 8. Oh, kelas 8. Berarti kemarin itu pramukanya sempat yang tatap muka itu kah atau online gitu? Ya langsung tatap muka. Oke, berarti ini bukan angkatan COVID ya, angkatan COVID. Mungkin yang dimaksud yang tahun ini yang tatap muka. Iya, tahun lalu anak-anak ada tugas-tugas atau kegiatan melalui media sosial maupun melalui Zoom begitu. Gimana pengalamannya untuk pramuka? Seru.
Seru. Berarti juga ngalamin kemah-kemah gitu. Iya. Oke, sudah kemah berapa kali berarti? Baru Sekali. sekali. Iya, iya betul. Gimana rasanya menjadi anggota pramuka di SMA? Asik. Yang pasti senang dong. Kegiatan-kegiatannya selalu menyenangkan, seru, bermain dengan alam serta melatih mental dan kedisiplinan. Selain itu, pramuka juga dapat berlatih untuk berorganisasi dan bekerja sama dengan teman-teman. Tuh. Oke, ini berarti kelas 8 semua nih. Iya. Kelas 8. Berarti juga ngalami ikut membina adik-adik yang di bawah. Iya. Gimana rasanya bisa ikut ngajarin adik-adik? Seru banget, seru tapi ya ada Apa? Ada apa? Ceritain. Ada apa? adanya itu bandel-bandel. Iya. Tapi alhamdulillah yang saya ajar itu nurut gitu. Oh, padahal tapi nurut. Asik, tapi setiap anak itu kan kayak punya karakter yang berbeda-beda Betul. gitu ya. Jadi kita harus gimana caranya biar anak itu mau ikut ekstra itu dengan asik tanpa terpaksa. Kalau dari ini, Kak, siapa? Gimana? Perasaannya gimana bisa? Oh dulu aku yang itu yang dibina, sekarang saya yang membina gitu. Gimana rasanya? Ya rasanya sedikit beda karena dulu kita yang dibina, sekarang kita yang bina. Ada Ya, kendala-kendala gitu enggak? Sedikit. enggak. Oh. Iya, Saya cek dulu ya, alhamdulillah. Saya cek menurut semua siswanya. Oh, semua nurut. Oh, kalau yang satu Dimas, yang Dimas tadi namanya. Gimana Kak? Rasanya dari Gimana bina rasanya? gimana? Ya seru. Seru. Cuman adik-adiknya itu rada bandel. Ada enggak waktu dibina? Enggak. Gimana Kak? Apa juga ada kasus yang colot-colot gitu-gitu? Ada Beberapa Ada, anak beberapa. ada. lumayan banyak. Berapa anak? Gimana Kak? Ada Dari beberapa Bapak sih, Ibu? setiap kelas pasti ada, tapi akhir-akhir ini memang karena apa ya hujan, kemudian apa itu orang tua sudah keburu jemput gitu, jadi anak-anak sudah tidak mau sabar nanti, terus kemudian langsung keluar. Tapi setelah itu kita catat, jadi ada kan setiap hari ada presensi, ada kehadiran daftar hadir, kemudian yang tidak masuk siapa saja, nanti hari berikutnya kita beri tugas gitu. Jadi kalau kamu kemarin nggak ikut pramuka, konsekuensinya ada tugas gitu. Jadi kemudian setelah ada seperti itu, Jumat berikutnya hampir semuanya hadir. Yang nggak hadir pasti ada izin atau orang tuanya menjemput dengan mengizinkan terlebih dahulu karena mungkin ada keperluan keluarga atau apa gitu, pasti seperti itu. Macam-macam ya ini ya. Oke, Boleh gimana tambahkan Kak? lagi? Boleh. Silahkan. Suka tambahannya. Ya, memang tidak mudah untuk memberikan pemahaman bahwa pramuka itu sangat penting karena ada sebagian orang yang mengatakan pramuka itu kuno, gitu ya, ketinggalan zaman, gitu ya. Tapi sesungguhnya pramuka itu kekinian, ya, karena memiliki karakter yang unggul. Itu adalah sebuah bekal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu sebelumnya di awal tahun ajaran pasti kami memberikan sosialisasi kepada siswa maupun orang tua bahwa ada ekstra yang harus diikuti, dan syukurlah sedikit demi sedikit ada perkembangan kesadaran dari orang tua maupun sekolah, dan dengan kegigihan dari kakak-kakak pembina ini, dari Kak Alim, Kak Kusnul, Kak Dani, Kak Dery, dan teman-teman, maka anak-anak ini memiliki rasa cinta yang semakin mendalam terhadap pramuka. Demikian Mbak. Oke, luar biasa. Jadi itu ya sahabat Ria ya, bagi Anda mungkin yang dulu malas-malasan pramuka, wah ternyata pramuka juga bagian terpenting gitu ya. Banyak banget pelajaran-pembelajaran nilai-nilai yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan sahabat Ria, setelah ini kita akan kembali lagi, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Tetap di 98.